Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 22 sampai 26. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Setiap kita nanti akan menuju ke sana. Ya. Kematian tidak memandang usia. Artinya tidak harus tua, karena yang muda juga bisa. Tidak memandang sehat atau sakit. Semua orang bisa menuju ke sana ketika waktunya telah tiba. Dan menarik di dalam bagian ini, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati." Kesadaran akan masa ini sangat perlu ada di dalam kehidupan kita. Artinya kita menyadari bahwa batas umur kita itu ada. Kita tidak akan selama-lamanya itu hidup. Ketika kita menyadari bahwa kita itu memiliki batas waktu, berarti kita ada di dalam waktu. Kita perlu memikirkan apakah selama saya hidup atau di dalam sisa kehidupan saya sudah menggunakannya dengan baik. Saya percaya tidak kebetulan kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Berarti Tuhan masih punya rencana di dalam kehidupan kita yang mau Tuhan kita kerjakan di dalam hidup kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara juga menyadari akan hal ini. Kenapa Tuhan masih memberikan saya kehidupan sampai di titik ini. Gak ada salahnya ketika kita bertanya di dalam hati kita, apa rencana Tuhan? Kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara juga boleh bangun, masih bisa bernafas, berarti Tuhan masih memberi kehidupan buat kita. Berarti Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Mari kita gumulkan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam hidup ini. Yang pertama, kesadaran akan waktu akan menolong kita menggunakan setiap waktu dengan lebih baik dan lebih bijaksana. Ada hal-hal yang perlu dipikirkan, pikirkan. Tapi ada hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, gak usah dipikirkan. Ada hal-hal yang perlu dilakukan, lakukan. Jika ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan, gak usah dilakukan. Karena waktu itu singkat. Yang kedua, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kedua, di sini kita melihat bagaimana Yusuf
tetap mengingat akan janji-janji Tuhan. Terlebih ketika janji itu adalah akan membawa saudaranya, keluarganya, umatnya pada saat itu, umat Allah, keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik dalam kehidupan kita adalah kita tetap memiliki pengharapan. Ya, hidup bagi Kristus ya, mati adalah keuntungan. Semua bagi kita di dalam Tuhan itu baik. Hidup baik, mati juga baik. Tapi artinya apakah sepanjang umur kita sampai akhir hidup kita tetap percaya kepada janji-janji Tuhan? Apakah kita juga percaya hidup kita di dunia ini hanya sementara dan nanti kita akan kembali dari mana kita berasal? Kita dari surga ya, kita akan kembali kepada Allah kita. Artinya Allah Bapa kita lah yang sudah menciptakan kita. Kita akan dibawa kembali ya ke rumah kita di sana. Tugas misi kita sudah selesai, ya kita akan kembali. Ya, kita percaya ada anugerah Tuhan. Ya, anugerah Tuhan memberikan kehidupan yang kekal buat setiap kita yang percaya kepada Yesus. Nah mari percaya akan hal itu. Iman yang selama ini kita imani, ya mari kita tetap menantikan masa penantian itu. Sehingga waktunya tiba kita akan kembali ke rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini masihkah kita percaya akan setiap janji-janji firman Tuhan? Atau kita mulai lupa dan melupakan atau mengabaikan? Semoga setiap kita tetap menantikan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan itulah menjadi sumber pengharapan di dalam iman kita. Biarlah di dalam kita menjalani hari-hari kita tetap melihat bagaimana Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita. Baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga maupun kita secara pribadi. Relasi kita dengan Tuhan boleh membawa kita semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yusuf mengingatkan kepada saudara-saudaranya untuk tetap percaya akan janji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tetap percaya akan janji Tuhan? Dan bagaimana dengan kehidupan orang-orang di sekitar kita? Apakah mereka juga boleh tetap hidup mengimani janji-janji Tuhan dalam hidup mereka? Mari selagi masih ada kesempatan, kita sampaikan janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang yang kita kasihi. Supaya mereka juga boleh mengalami janji-janji dari Tuhan. Dan kiranya selama kita masih diberikan kehidupan, kita bisa menggunakan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Lebih fokus lagi pada pekerjaan Tuhan. Mari sebelum kita menyelesaikan tugas panggilan kita lakukan bagian kita dengan lebih baik lagi. Dan kiranya Tuhan Allah kita menolong dan memampukan kita di dalam kita menjalaninya. Tuhan, terima kasih. Engkau hari ini mengingatkan kami bahwa hidup kami ada batas waktunya. Biarlah selama kami masih hidup, kami bisa menggunakannya dengan baik. Kami boleh hidup lebih fokus, lebih dekat hanya kepada Tuhan saja. Dan kami rindu Tuhan Kau boleh menolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami lebih fokus, kami lebih tertata. Sehingga kami bisa menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan dengan lebih baik. Ajar kami juga tetap memegang percaya janji-Mu di tengah segala situasi, kesulitan kehidupan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, kuatkan teguhkan iman setiap kami, sehingga setiap kami boleh tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa, kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong memampukan kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.